Sudah hadir semua belum? Ya, sudah siap? Belajar, kameranya Ibu minta dibuka semua ya. Dibuka dulu semuanya kameranya. Oke, langsung dimulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masih memasuki pelajaran 7. Kemarin kan sudah ya selesai pembelajaran 6, sekarang kita memasuki pembelajaran 7 dengan pembahasan mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Kemudian, siswa mampu mengenal dan menghafal nama-nama Rasul Allah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Amin ya rabbal alamin. Siap? Kita mulai ke pembahasan ya. Bu, buku halaman berapa? Nah, tunggu sebentar. Nah, buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada halaman 100 sampai 101. Sudah dibuka halamannya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, setiap muslim wajib beriman kepada Rasul Allah. Beriman berarti artinya apa, Kak? Percaya. Dalam Pancasila, ini beriman kepada Rasul Allah, termasuk dalam Pancasila sila keberapa, Kak? 1. Ya, betul. 1. Nah, ke-1 karena menyangkut mengenai kepercayaan. Kemudian, di antara cara beriman kepada Rasul Allah adalah dengan cara meneladaninya. Allah menegaskan para nabi dan rasul untuk menyebarkan ajarannya kepada manusia. Ajaran seperti apa sih yang Allah hendak sampaikan kepada kita? Ayo, ajaran seperti apa? Kebaikan. Ya. Ajaran kebaikan, ajaran mengesahkan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Allah. Iya. Kemudian, nah di sini ada pertanyaan. Cara beriman kepada Rasul Allah adalah dengan mengikuti jejak perbuatannya. Nah, kalau kita mengikuti jejak perbuatan Rasulullah, maka maksud perbuatan itu apa ya? Maksud dari perbuatan mengikuti jejak Rasulullah. Apa? Ya, yaitu yang dimaksud dengan jejak perbuatan yaitu akhlak Rasulullah. Wow. Melalui wahyu yang diturunkan kepada mereka, kita meyakini adanya Sang Pencipta serta adanya kehidupan setelah mati. Jadi, kita hidup di dunia ini tidak akan kekal selamanya, tetapi ada masa di mana kita akan meninggalkan dunia ini atau mati. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa jumlah Rasul dan Nabi itu sangat banyak. Nah, di antara mereka, di antara Rasul-Rasul Allah yang banyak itu, ada kisahnya yang ditulis dalam Al-Quran dan ada pula yang kisahnya tidak ditulis dalam Al-Quran. Karena kisah-kisah Nabi yang ditulis dalam Al-Quran
sejatinya untuk menjadi pelajaran bagi kita dan mencontohkan perbuatan-perbuatan baik yang telah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun demikian, kita tetap harus meyakini bahwa para nabi dan Rasulullah itu ada. Nah, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Kemudian ini adalah makna beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan bagi manusia. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikat Allah. Dan ketiga, iman kepada kitab Allah. Keempat, nah ini yang akan kita bahas, yaitu mengenai iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, kemudian dengan beriman kepada Rasulullah, manusia akan selamat di dunia dan akhirat. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Rasul sebagai petunjuk dan tuntunan umat manusia. Nah, tujuannya agar manusia selalu berada di jalan yang benar dan di jalan yang diridhoi Allah. Para rasul mengajarkan umat manusia tentang segala hal yang harus dijauhi. Nah, contoh hal yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi itu seperti apa, Kak? Seperti apa hal yang harus kita hindari? Ya, mencuri, berbohong, hindari, ya berbohong itu tidak boleh dan harus kita hindari. melalaikan sholat, Nah, terutama melalaikan sholat itu sangat tidak boleh, ya. Orang yang melalaikan sholat termasuk orang yang menistakan agama, Menistakan agama. Kemudian berikut adalah ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah. Pertama, selalu berperilaku baik. Kemudian yang kedua, nah nih berkata benar dan jujur, ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu menolong orang tua juga termasuk perbuatan baik. Kemudian selalu semangat dan bekerja keras. Nah, yang keempat, rajin belajar. Kelima, bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya itu adalah orang yang berperilaku amanah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nama-nama Rasul Allah. Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Nah, jadi tujuan Allah mengutus Rasul itu untuk menyampaikan risalah, ajaran kepada manusia atau menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Nah, risalah itu atau pesan-pesan Allah itu berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup manusia. Umat manusia yang mengikuti risalah dari Rasulullah akan selamat di dunia dan di akhirat. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Tapi kita hanya mengetahui 25 saja yang wajib diketahui. Hal ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqasushum 'alaika. Wa kallamallahu Musa taklima.
Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah langsung berfirman. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa ada beberapa rasul yang namanya atau kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, tapi ada juga yang kisah nabi atau rasul yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian berikut adalah 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, yaitu yang pertama nabi apa? Masih ada yang ingat? Pertama nabi apa? Ya, nabi Adam. Yang kedua nabi Adam. Yang kedua Nabi Adam. Idris. Ya, Nabi Idris. Ketiga nabi Nabi Nuh. Ya, nabi Nuh. Kemudian keempat Hud. Ya, Nabi Hud. Kelima nabi siapa? Nabi Saleh. Kemudian yang keenam Ibrahim. Ketujuh nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Kedelapan Nabi Ismail. Nabi siapa Ismail. Ismail. Kesembilan Nabi Ishak. Oke, yang kesepuluh Nabi Yakub. 11 Ayub. Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf dulu, baru Nabi Ayub. Kemudian yang 12 Zulkifli. Nabi Zulkifli. 14 Nabi Syuaib. Ke-15 Nabi Musa. ya, Nabi Musa. Kemudian selanjutnya Nabi Harun. Nabi Daud. ya, Nabi Daud. Selanjutnya Kak. Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas. Nabi Yunus. Nabi Ilyas, Nabi Zakaria. Yunus, Nabi Yahya. Zakaria, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad ini ada nabi lain tidak? Atau ada nabi lagi tidak? Tidak. Ada, Bu. Bahwa, ya, Nabi Muhammad ditetapkan sebagai nabi atau rasul terakhir. Seluruh nabi dan rasul membawa ajaran yang sama. Nah, yaitu mengesahkan Allah dan mengajak umat manusia menyembah hanya kepada Allah. Nabi dan rasul senantiasa mengajak umatnya untuk taat beribadah kepada Allah. Oke, disimak. Ini ada sedikit hiburan. Nusa. Lagi tuh. Sering nonton Bu ini. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Kalau sudah selesai berdoa sesudah belajar, dibaca dulu Kak doanya. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.